Maka Nabi Muhammad dalam keadaan manusia paling capek naik keranjang. Kalau laki-laki apa? Saya sama istri sering miskom. You know miskom? Susah. Sering miskom. Jadi persepsi saya dengan istri slack. Ngerti slack? Slack. Ya, saya ke utara, dia ke atas. Jadi tidak ketemu. Kita muternya gini, dia gini. Begini ceritanya. Saya kalau sampai rumah, pikiran saya satu, istirahat, tidur. Istri saya kalau saya datang mikirnya apa? Jalan-jalan, makan-makan. Masya Allah. Padahal saya ini udah capek di luar, ketemu anda saya harus sok keren, sok asik gitu kan. Sudah nanti ketemu takmir lagi saya bercanda, Masya Allah Pak, bagaimana sehat? Aslinya saya tidak suka banyak omong, diem aslinya. Tapi karena, nggak usah kaget. Asli kok. Ya Allah, ngerusak. Luang saya lagi jaim-jaiman. Apa? Antum jangan jadi combe loh ya. Sudah, saya kepinginnya tidur sampai rumah. Istri saya mobil datang, Abi datang. Yuk jalan-jalan. Saya mikir jalan lagi. Masya Allah. Nah sudah. Maka Nabi Muhammad tidak naik ke atas kasur. Waktunya istirahat. Ibunda Aisyah bilang apa? Ya Rasulullah, uhadithuka haditha. Ya Rasul, saya mau cerita. Rasul bilang, aduh, mau cerita? Tahu kan perempuan kalau cerita? Apa? Mulai latar belakang masalah, muqaddimah, penjabaran, nanti baru sampai masalah, penutup dan kesimpulan. Perempuan banget. Skripsi. Sudah. Maka Rasulullah, Ibunda Aisyah bilang, ya Rasulullahi uhadithuka haditha. Saya mau cerita. Dan Rasul tahu, gak mungkin pendek. Anda tahu yang diceritain Bu, kisah 11 rumah tangga. Satu saja namanya rumah tangga loh Pak. Naik turun kanan kiri, marah nangis ketawa rekreasi diceritain, itu satu. Ini berapa? 11. Dan Rasulullah mendengarkannya sampai tuntas. Dan saya kasih cara buat bapak-bapak kalau ibu-ibu cerita Pak. Ada 3 rumus. Rumus pertama, katakan masa. Padahal Anda nggak dengerin, biarin aja. Masa gitu. Ntar dia dengar kata-kata masa, itu semakin semangat. Wah, dengerin nih dia, dengerin. Terus. Nanti lama-lama tambahin lagi, Pak. Kok gitu ya? Nah, gitu. Tambahin penutupnya apa? Mudah-mudahan kita enggak ya. Nah, itu selesai udah. Karena apa? Besok nggak mungkin tanya mereka. Karena perempuan itu selesai cerita ya udah selesai. Betul, Bu? Anda dicengin kok seneng aja Anda. Udah, lanjut. Maka Nabi Muhammad SAW mengajarkan ba'dal isya langsung apa? Tidur. Tujuannya apa? Fisik tidak terlalu capek. Ada waktu untuk wudhu dulu. Ada waktu untuk baca witir. Baca witir. Ada waktu untuk membaca wirid sebelum tidur. Ada waktu kalaupun Anda mau witir sebelum tidur, ada waktu sholat dulu 3 rakaat, dan ada waktu untuk muhasabah. Tapi sayangnya kita ini tidak pernah menikmati waktu. Kita ini semua serba kesusu. Maaf, kesikut. Kita ini serba apa? Tergesa-gesa. Coba lihat orang sekarang. Udah ada waktu, makan. Pada orang zaman dulu ngomong mengunyah makanan berapa kali kunyahan? 32. Ya 3 jam baru selesai makan. Ngitungnya pakai alat tasbih itu lagi 32. Baru 17. Yang habis bukan nasinya, giginya habis. Masya Allah. Nah sudah. Tapi lihat orang sekarang, makan bareng istri tidak punya waktu. Jalan-jalan bareng anak tidak ada waktu. Olahraga tidak ada waktu. Diajak ngaji tidak ada waktu. Loh, kok sok sibuk banget Anda? Lalu Pak Prabowo aja bisa jalan-jalan kok. Iya enggak? Nah, maka dengan itu ada satu resep. Biar waktu itu tertata dengan baik. Apa resepnya? Baca Quran. Apa resepnya?
baca Quran. Kalau Anda mau ditambah 2, orang itu waktunya pasti tertib dengan 2 amalan, sholat tepat waktu dan Quran. Waktu yang lain beres. Mau ke rumah istri pertama, mau ke rumah istri kedua, mau ke istri itu semuanya ketata dengan baik. Setuju? Setuju? Nah sudah, maka baca Quran. Baca Quran itu untuk menjadikan waktu yang terkesan sempit itu menjadi luang. Ada satu cerita, namanya Syekh Ali At-Tantawi. Syekh Ali Tantawi itu seorang ulama asli dari Tanto. Tanto itu Mesir, Tanto. Maka termasuk Ustadz Abdul Somad itu. Ustadz Abdul Somad itu lulusan Al-Azhar yang bukan di Kaironya, tapi yang di Tanto. Maka namanya Tantowiyah. Jadi presenter. Nah, maka ini namanya Syekh Ali At-Tantawi. Ada seorang anak muda datang sama Syekh Ali Tantawi, cerita apa? Ya Syekh, saya ini Syekh sampai jam berapa saya sih? Jam 10. Saya tanya sampai jam berapa? Jam 11. Masya Allah. Jam 10. Saya tanya pemuda itu, Syekh, saya ini kerja di 2 tempat. Di tempat ini jam sekian sampai jam sekian, kemudian di tempat yang satunya jam sekian sampai jam sekian. Sampai dengan 2 pekerjaan itu Syekh, saya tidak punya waktu untuk sekedar makan bareng anak dan istri saya. Bayangin. Maka Anda kalau masih punya waktu jalan-jalan sama keluarga, bersyukur Pak. Anda kalau masih punya waktu nganterin anak sekolah, bersyukur. Anda kalau masih punya waktu silaturahim, duduk berjam-jam dengan orang tua Anda yang sudah sepuh, bersyukur. Ini lihat, kerja di 2 tempat, tidak punya waktu sekedar untuk makan bareng anak dan istrinya. Maka dia tanya, ya Syekh, dullani ala amalin urattibu bihi waqti. Ya Syekh, coba saya dikasih amalan Syekh, agar dengan amalan itu saya bisa merapikan waktu saya. Minimal saya bisa makan bareng anak dan istri saya. Apa kata Syekh Ali Tantawi? Iqra'il Quran rubu'as sa'ati qabla dawam. Bacalah Al-Quran 15 menit sebelum kamu berangkat kerja. Ini anak muda ngamuk, marah, angry bird, angry, gak ada birdnya, marah. Anak mudanya bilang, ya Syekh, saya ini kebanyakan kerjaan, gak punya waktu luang, kok ditambahi suruh baca Al-Quran? Ini gak not make a sense. Apa bahasa Inggrisnya, gak masuk akal? Make no sense. Make no sense. Sense. Itulah yang saya maksud. Terima kasih. Saya suka yang model begini. Nah, sudah. Wes pokoknya sense. Sudah. Maka anak dia pede banget lagi. Sudah, lanjut. Maka subhanallah, anak muda ini ngomong, ya Syekh, saya ini tidak punya waktu, kok ditambahi disuruh baca Al-Quran. Kata Syekhnya, bang, sudah kamu yang tanya dikasih jawaban, jangan marah. In syi'ta faf'al wa in ma tasya' taf'al. Kalau kamu mau lakukan, kalau kamu tidak mau, ya udah, gak usah repot. Akhirnya mulai dia baca Quran, ngotot dia, bangunnya lebih pagi untuk punya waktu baca Quran 15 menit. Sudah? Mau kemana? Sense. Ada aja udah. Saya khawatir begini ya kita bercandain. Enggak ya? Pasti yang indah ya? Udah, lanjut. Udah, dia bangun lebih pagi. Bangun, dia baca Quran. Sampai sepekan sukses. Tapi yang bikin dia heran, oh balik lagi, alhamdulillah. Antum jangan pergi dulu. Antum penggembira di sini. Sudah? Subhanallah, masuk hari keempat itu bisa baca Al-Quran bukan 1/4 jam, tapi 1 juz. Sampai dia mikir, kok bisa lepas sampai 1 juz?
Dia terusin sampai pekan kedua, bisa istiqomah baca setiap hari 1 juz, yang seharusnya kalau pakai sense tadi, sense tadi, seharusnya semakin banyak kepake baca Al-Quran, waktunya semakin habis, kan begitu. Ini yang bikin dia ajaib, banyak baca Quran, waktunya luang, waktunya longgar. Datang dia di pekan yang kedua kepada Syekh Ali At-Tantawi. Dia mengatakan, ya Syekh, amri gharib, agak-agak aneh urusan saya ini. Kenapa? Saya paksa hari pertama sampai hari keempat 1/4 jam baca Quran, saya bangun lebih cepat. Hari kelima sampai pekan pertama saya sukses baca 1 juz. Pekan kedua istiqomah 1 juz. Tapi yang saya heran Syekh, kenapa dengan banyaknya saya baca Al-Quran yang itu mengurangi waktu saya, tapi ternyata waktu saya semakin luang, kosong. Saya bisa makan bareng istri, bahkan saya sempat nganterin anak saya sekolah. Ini ajaibnya di mana? Apa kata Syekh Ali Tantawi? Beliau mengatakan, kitabun anzalnahu ilaika mubarakun. Al-Quran ini Allah turunkan kepada kalian agar kalian meraih berkah. Terus Syekh Ali Tantawi mengatakan, apa berkahnya Al-Quran? Pekerjaan yang mungkin selesai dalam waktu 20 menit dengan Al-Quran bisa jadi selesai 15 menit. Pekerjaan yang seharusnya selesai 1 jam dengan Al-Quran, Allah bisa selesaikan 20 menit. Pekerjaan yang seharusnya selesai 3 jam dengan Al-Quran, Allah bisa menyelesaikannya hanya dalam waktu 1 jam. Sisanya buat apa? Terserah kamu. Nah, itulah Al-Quran. Nah, maka kita ini jamaah, kalau setiap hari kesusu, terburu-buru, tergesa-gesa, naik mobil mau nabrak-nabrak, lampu merah disikat, itu perhatikan dua, jangan-jangan sholatnya nggak beres ini orang. Jangan betul-betul, oh Anda sendiri kok betul. Nah, maka nomor 1, jangan-jangan memang sholatnya apa? Nggak beres ini orang. Saya tarik napas sampai lupa mau ngomong apa saya. Fawailul lil musallin alladzina hum an salatihim. Apa sahun dalam salat itu? Kata Abdullah ibnu Abbas, alladzina yuakhiruna salata an waktiha, yaitu orang yang mengakhirkan salat sampai akhir waktunya. Itulah yang dibilang sahun. Allah bilang dia celaka. Salah satu bentuk celakanya apa? Waktunya tidak akan tertib. Deadline pekerjaan. Deadline apa headline? Deadline. Kalau headline news. Iya, news. Saya ini mau kepengen so Inggris tapi kok malah malu-maluin. Sudah ya. Maka deadline itu akan beres dengan apa? Sholat tepat waktu. Yang kedua, Quran. Maka perhatikan dua ini. Dan nggak usah ngelak sudah. Kalau kita merasa itu diri kita, waktunya muhasabah. Nah, sekarang kita lanjutkan. Waktu muhasabah yang kedua sebelum tidur. Itulah kenapa Nabi Muhammad menganjurkan tidur sebelum Isya, hukumnya apa? Apa? Ini ulama beda pendapat ya ini. Tidur sebelum Isya hukumnya makruh. Begadang ba'dal Isya makruh. Maka Rasulullah itu membenci tidur sebelum Isya dan membenci berbicara setelah Isya. Yang seperti ini kalau bukan karena ilmu dibenci sama Rasul. Nah, kenapa Rasul mengajarkan kita ba'dal Isya langsung tidur? Anda cek AI, punya AI? AI, cek AI. Anda cek di sana, pakai suara bisa, pakai tulisan bisa. Kalau bisa nulis loh ya. Pakai tulisan bisa, pakai suara bisa. Waktu tidur terbaik untuk metabolisme tubuh. Cek di sana. Google saya keluar juga nanti. Itu kapan? Dicek di sana, ada institut yang khusus membahas masalah tidur. Ternyata apa? Tidur terbaik itu di awal malam sampai jam 12 malam. Mentok jam 1 malam.
Tidur setelah itu tidak merubah apapun. Jadi tidur di atas jam 1 malam tidak menambah apapun untuk Anda. Makanya bangunnya apa? Tidurnya udah lama, jam-jamnya udah panjang, tapi terasa masih kurang bugar, kurang fit. Dan itulah sabda Nabi SAW. Dan kita tidur di awal waktu tujuannya banyak. Nomor 1, bisa ngobrol dulu sama istri. Bu, seneng gak bu ngobrol sama suami bu? Suami yang gak seneng bu. Nah, astagfirullah. Betul Pak, betul. Nggak berani jawab Ustaz. Nggak berani jawab. Ada waktu ngobrol dengan istri. Nomor 2, ada waktu untuk wudhu dan sholat. Ada waktu untuk baca zikir sebelum tidur. Ada waktu untuk muhasabah. Itu muhasabatu fima qad madha, memuhasabah diri atas apa yang telah terlewat dari kita. Muhasabah, dicek muhasabah. Karena apa jamaah? Waktu yang sudah lewat gak akan kembali, tapi bisa menjadi ladang kebaikan dan pahala untuk hari ini. Dengerin baik-baik, ini serius ini. Itu Golden Wish. Tahu Golden Wish? Mario Bros. Kalau habis selesai ngomong kan pasti itu. Antum enggak ngalamin itu ya? Tahu. Yang suka nonton dulu Metro TV. Sahabat-sahabat yang zuber. Itu terakhirnya itu. Sudah, kita lanjutkan. Mau ngomong apa tadi? Apa? Itu. Apa yang telah lewat, dengerin, tidak mungkin kembali, mustahil. Anda mau tarik pakai cara apapun gak akan balik. Tadi sholat isya, Anda mau ulang sholat isya seperti waktu yang tadi gak akan ketemu. Maka waktu itu dibilang oleh para ulama sesuatu yang paling mahal. Karena kalau dia sudah lewat, dia gak akan kembali. Gak akan kembali. Tapi bisa yang telah lewat itu menjadi kebaikan. Dengan cara apa? Muhasabah. Kalau sudah lewat isya, alhamdulillah tadi bisa sholat isya berjamaah. Alhamdulillah tadi juga dapat shaf yang pertama. Alhamdulillah tadi juga sempat sholat qobliyah. Tadi sempat sholat ba'diyah. Alhamdulillah zikir ba'da sholatnya tadi sempurna, tuntas terbaca semua. Nah maka ibadahnya yang tadi Anda lakukan dapat pahala, mensyukurinya tambahan pahala. Itu kalau kebaikan. Kalau keburukan bisa apa enggak? Bisa. Dengan cara apa? Tobat. Maka dalam surat Al-Furqan Allah berfirman, illa man taba wa amana wa amila amalan salihah فَأُولَٰئِكَ يُبَدِّلُ اللَّهُ سَيِّئَاتِهِمْ حَسَنَاتٍ. Orang yang kalau dia tobat dari dosa, tobat dia, bertobat, ya Allah, muhasabah. Ya Allah, kok tadi waktu adzan isya saya dengar masjid gede Kauman adzan isya, tapi saya masih sibuk di mana yang dekat sini tempat wisata? 0 km. Adzan sini dengar gak sampai sana? Dengar? Alun-alun baik itu. Alun-alun. Yang ada Nabila itu yang mana? Oh iya. Depan itu. Kenapa? Pendopo Lawas, kok tahu? Masya Allah. Ini yang biasa nongkrong di situ. Oh alah, nggak salah wajah panjenengan nggak asing bu, di videonya banyak muncul. Sudah. Maka ketika ada yang jeleknya, muhasabah, ya Allah, tadi isya, kalau saya mau, saya bisa jamaah ya Allah. Tapi saya lebih mementingkan apa? Duduk di warung kopi. Apalagi sekarang ada warung kopi Pangku. You know? Kopi Pangku tahu? Pak, tahu apa pernah? Wajahnya pernah ini. Wajahnya pernah ini. Bercanda Pak. Nah,
Maka ada warung kopi Pangku. Nah, maka dengan itu kalau dia tahu ternyata ini adalah dosa, bisa dosa itu jadi kebaikan. Dengan syarat apa? Tobat, imannya diperbaiki, bersegera melakukan amal soleh. Tobat, imannya diperbaiki, segera ganti keburukan yang Anda lakukan dengan amal soleh. Apa yang terjadi? Faulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Jumlah dosa yang Anda kumpulkan oleh Allah diganti menjadi pahala. Amin ya rabbal alamin. Itu muhasabah untuk yang telah lalu. Sekarang poin terakhir, muhasabah untuk yang akan datang. Ini mana buminya ini? Nanti terakhir ada buminya. Pokok kalau sudah nyebut bumi ini saya tidak kuat nahan ngomong Pak Bahlil itu tidak kuat saya. Tapi tidak tahu TikTok ini ramah dengan nama Pak Bahlil. Jadi kita ngomong Bahlil 1000 kali pun TikTok aman. Tapi ketika saya pengajian di Kediri, bab apa? Peperangan Rasulullah. Itu kita cerita perang segala macam, alat-alat segala macam, itu langsung peringatan, lama-lama ban, nggak boleh live 10 hari. Masya Allah. Jadi nampaknya Pak Bahlil lebih ramah dibanding. Lanjut. Sudah. Yang kedua, muhasabah untuk akhirat. Apa pertanyaan terbesarnya? The big, tanda tanya bahasa Inggrisnya apa? Tanda tanya. Question ngerti saya. Tanda tanya itu loh. Big question mark. Oke, question mark. Yes, the big question mark. Ayo apa? Question mark. Tanda tanya bahasa Inggrisnya apa? Oh, Shishbon. Thank you very much. Keren, bagus loh ini. Ini kita bisa bikin kamus baru loh ini. Bagus ya, matur suwun saya. Barakallahu fiik, jazakallahu khair, masya Allah. Sampai mana ini tadi? Lanjut ya. Tanda tanya besarnya cuma satu. Muhasabah untuk akhirat, tanda tanya besarnya satu. Kalau wafat sekarang, sudah siap atau belum? Ini sekali lagi bukan pertanyaan, ini ceramah. Kalau sekarang ternyata malaikat maut itu datang kepada Anda, amin ya Allah, amin, amin ya Allah, terima doa kami ya Allah kepada Anda ya Allah. Kira-kira siap atau tidak? Dan maaf, rata-rata dari kita jawabannya sama, belum siap. Ditambahi pertanyaannya, kalau belum siap, mau kapan siapnya? Tetap tidak siap. Kita kasih tahu, seminggu lagi mau, jangan. Jadi kalau malaikat maut bisa diajak duduk berunding di gedung DPR gitu, tarik menarik proyek, pasal dan segala, masya Allah. Ya. Saya biasanya ramah ceramah saya. Tidak tahu hari ini kok kelihatan Anda kepancing saya. Sudah. Kalau malaikat maut itu bisa diajak kompromi, kira-kira malaikat maut pun marah sama Anda. Lu njaluk mulu kapan? Jangan sekarang. Ya besok. Lu yang mau. Minggu ngarep. Bulan ngarep. Tahun ngarep. 1000 tahun gas. Mau 1000 tahun lagi. Orang Arab itu kalau bercandain temennya, jadi temen ulang tahun, terus minta doa, doain dong panjang umur, ayu tawilallahu fi umri, Allah panjangkan umur saya. Didoain apa? Tamut 50 aman ba'dan nas. Ya wis, tidak apa-apa panjang umur, kamu mati 50 tahun setelah manusia habis. Jadi manusia habis semua, Anda 50 tahun berikutnya baru mati. Mau? Lha ruwet ta menungso iki. Cepet emo suwe emo. Jadi enak, Ferrari punya Anda semua. Apalagi yang keren-keren? Apa? Sebumi ini punya Anda semua sudah. Itu pembalakan hutan PNKB. Itu kayu gelondongan yang ada nomornya dari jamur tadi Pak Ketua Takmir, itu milik Anda. Anda mau lihat mobil Al-Fatihah, mobil Alphard gitu ya, itu punya Anda. Bahkan showroomnya milik Anda. 50 tahun baru mati setelah manusia habis. Mau? Nah, terus maunya apa?
Rawon, masya Allah. Ah, bagus, 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 bagus. Ini namanya sefrekuensi nih. Terus saya tanya, terus maunya apa? Rawon. Astagfirullah, saya udah 2 hari nggak makan rawon ini. Sudah, maka jamaah, ayo bismillah, muhasabah untuk yang akan datang. Kalau sampai detik ini, saya pun sama. Anda juga sama, karena kita ini juga manusia biasa layaknya seorang manusia. Begini, kalau sampai detik ini misalkan malaikat maut datang, terus kita dorong-dorongan, kamu saja gak sampai naik. Terus kira-kira yang maju duluan siapa? Ustadz. Loh, lah kalau saya mati yang ceramah siapa? Karuan jamaah ndak pengaruh. Lo kalau panjenengan mati sekarang tidak ada pengaruhnya. Lo kalau saya rame masjid gede Kauman. Ya Allah, tidak ada wedine sih. Memang agak lain. Agak lain memang. Sudah penutup begini. Maka jamaah perhatikan, ini penting. Kalau sampai tambah banter mana? Kalau sampai detik ini ternyata kita merasa belum siap, dicek 2. Dicek berapa? 2. Nomor 1, dicek pahala kita. Berarti kita sendiri sadar kalau pahala kita, bekal kita belum cukup untuk hidup yang selamanya. Maka orang tidak berani mati gara-gara merasa apa? Belum punya bekal. Iya benda. Rumah masih sertifikat atas nama pribadi. Tanah, kebun, sawah, ladang, orang kalau punya sawit, ndak punya 1 hektar pun ndak punya. Iya, ndak punya 1 hektar pun ndak punya. Dulu yang ngomong siapa ya? Katanya 120.000 hektar. Yang 11 dari 100 itu. Udah tahu juga Ustaz ya? Yang kemarin Saya bukan tidak tahu, saya cari aman saya. Antum tahu yang live berapa ini? 1, 2, 3. Ini 3 channel ini, salah satunya kena antum nanti. Na'udzubillah, insyaallah selamat semua. Maka kita ngerti kalau sampai detik ini ternyata belum siap wafat, jujur, karena kita tahu akhirat itu selamanya, sementara bekal kita baru sedikit. Tak kasih contoh. Saya kasih contoh. Analogi. Agak ngerti Anda analogi Anda? Ngerti analogi? Apa analogi? perumpamaan. Yes, perumpamaan. Great. Thank you very much. Your English is great. Okay. Begini perumpamaan. Saya di Jogja ini daerah pegunungan yang paling keren view-nya di mana? Menoreh, Merapi. Yang harganya paling mahal sudah. Yang tanahnya paling mahal. Gunung Cetul. Gunung bahaya ini. Mesti kalau mereka ketawa dia yang aneh ini. Apa? Menoreh. Saya sedang bangun villa di Menoreh. Tanahnya 5.000 meter. Dengerin dulu, enggak usah kaget, enggak usah gumunan. 5.000 biasa aja. 5.000 meter. Saya bikin ada kolam renang. Ada helipad. Karena saya kalau ke sana pakai helikopter. Sudah. Rumah itu saya bikin 4 lantai. Lantai dasar khusus tempat parkir mobil mewah. Bayangin. Nanti Anda bayangin juga Anda istri saya gitu ya. Sudah. Cet gini, mobil mewah. Cecer. Lantai 2 khusus ruang tamu. Jadi kalau ada tamu-tamu, saya taruh di lantai 2. Ada meja besar untuk makan, ada kamar-kamar tamu. Lantai 3 khusus untuk saya, istri saya dan anak-anak saya. Lantai 3. Lantai 4 dak, nggak pakai atap, langsung dicor, langsung di atas itu ada tempat nge-gym, ada minibar, ada mini perpustakaan, ada tamannya. Sudah? Rumah saya di mana tadi? Menoreh.
Sementara rumah yang saya tinggali sekarang, ini rumahnya reot. Ada tikus, tikus kantor. Ada tikus. Baru jongkok di toilet, ada binatang yang berkumis. Itu Masya Allah, saya kalau udah lihat yang satu itu saya, waduh minta ampun saya. Yang kalau terbang musibah sudah. Tahu Anda apa itu? Kecoa. Kecoa itu ya Allah, kita lagi di kamar mandi, dia pasang antena, teneng, teneng, teneng. Ini siap-siap terbang ini. Kalau udah terbang, yakin pasti kena muka itu. Pak. Sudah, rumah saya yang sekarang jelek banget rumahnya jelek. Hujan, bukan lagi bocor, emang nggak ada atapnya. Tidur itu beralaskan kasur yang kalau bangun gatel semua. Nah sekarang rumah saya di Menoreh sudah jadi. Pengen cepet pindah nggak saya ke sana? Kenapa? Pindah dari rumah reot menuju rumah yang megah. Itulah ibarat dunia dan akhirat. Kalau yang Anda bangun akhirat, maka Anda akan menanti waktu perpindahan. Itu kalau anda ini gini. Masya Allah. Ya, kalau anda ini hanya membangunnya dunia, beli gelang, beli cincin, beli apa lagi? Skincare, beli lagi tas. Aduh, Masya Allah, jadi ingat Sahroni saya. Sudah, kalau yang Anda beli cuma dunia, akhiratnya nol. Ketika waktu pindah, Anda ngerasa belum punya rumah, gak ada kasurnya, gak ada perabotnya. Tapi kalau Anda di dunia ini, wabtaghi fima ataqallahu ad-daral akhirah wala tansa nasibaka minad dunia. Dunia ini cuma satu, sekedar jangan lupa. Sekedar apa? Jangan lupa. Tapi semua potensi yang kita punya gunakan untuk bangun apa? Akhirat. Itu muhasabahnya. Jadi kalau sampai detik ini takut mati, dicek banyak mana rekening dunia atau wakaf akhirat. Dicek aja. Nah, maka ibaratnya rumah tadi. Tapi kalau rumah di sini indah, di sana reot, Anda tidak akan mau pindah. Betul apa enggak? Ingat nggak acara TV swasta? Berapa tahun yang lalu? Tuker nasib. Ingat? Ada acara televisi tuker nasib? Itu kalau yang kaya pindah ke rumah orang miskin, enak rekreasi, sensasi. Nimbo ya, sensasi. Masak pakai api. Apinya nggak nyala, abunya ke sini ya. Sensasi. Tapi setelah 3 hari balik kaya. Lah yang miskin. Yang miskin masuk rumah orang kaya semalaman nggak tidur, main remote lampu. Besok pagi berenang mulai pagi sampai sore, masuk angin kerokan. Loh, inget gak acara itu? Tapi setelah 3 hari balik. Lah ya apa cerita film, gak ada acara, gak ada konsepnya sama sekali itu. Yang miskin balik miskin, susah. Nah, maka kita itu jamaah kalau masih sampai detik ini muhasabah akhirat, takut mati, intinya kita yakin bekal kita masih belum cukup. Maka ayatnya mengatakan apa? Wa idza jaa ahadahumul maut qala rabbirji'un la'alli a'malu salihan fima taraktu. Ya Allah, kembalikan sejenak saja, saya mau melakukan amal yang dulu saya tinggalkan. Sama malaikatnya dipukul, ya ahmaq, kata malaikat dalam tafsir Ibnu Katsir, min hunaka ji'ta. Kata malaikatnya apa? Kenapa kamu minta kembali ke dunia padahal baru saja kamu itu pergi dari dunia? Kenapa omonganmu ini tidak engkau gunakan ketika kamu masih di sana? Faham adik-adik? Nomor 2, orang kalau masih takut mati, yakin dia belum tobat. Yakin dia belum tobat. Dalilnya apa?
kalau belum tobat takut mati. Kita kan senantiasa berdoa, Allahumma inni as'aluka taubatan nasuhan qablal maut. Jadi kita itu kepinginnya apa? Tobat sebelum wafat. Sehingga kalau kita wafat sebelumnya sudah tobat, dosa kita berapa? 0. At-taibu minadz-dzambi kaman la dzambalahu. Orang yang tobat dari dosa yang dia lakukan seperti orang yang tidak pernah punya dosa. Dosanya berapa? 0. Mau ndak mati setelah itu? Mau, karena kita yakin kalau dosanya 0, tempatnya di mana? Tempatnya di mana? Nah, sekarang pertanyaannya, kenapa Anda sampai sekarang ndak mau mati? Karena Anda yakin dosa Anda masih banyak, belum tobat. Sementara satu dosa saja, entah kecil ataupun besar, yang tidak diampuni oleh Allah, cukup untuk menjadikan kita masuk neraka. Na'udzubillah min dzalik. Barakallahu fikum. Itu kultum, sekelumit. Terima kasih, sekelumit yang dapat kami sampaikan. Semoga apa yang kami sampaikan ini benar-benar menjadi manfaat untuk kita bersama, dan Allah Ta'ala menjadikan tahun yang akan datang, Allah jadikan tahun yang penuh dengan kebaikan dan keberkahan serta kemenangan untuk kaum muslimin. Dan apa yang telah kita lalui di 2025, apabila ada baiknya oleh Allah diterima, dan apabila ada buruknya semoga oleh Allah kita diampuni. Amin ya rabbal alamin. Kami kembalikan kepada MC kita di malam hari ini.